43. Berdua di hotel. Melody membalikan badannya dengan perlahan. Kedua mata indah gadis itu membulat sempurna ketika melihat seorang pria bertubuh tegap berdiri tepat di hadapannya. Jantung Melody berdebar kencang, bahkan ia mengerjapkan matanya beberapa kali untuk memastikan kalau dirinya tidak sedang halusinasi. "Kak, Galah." Bibirnya tersenyum mereka, tetapi matanya terasa memanas. Sebutir kristal tanda haru lolos begitu saja, jatuh dengan perlahan pada pipi mulusnya. Bahkan, semalam ia sempat bermimpi kalau Gala meninggal. Dirinya benar-benar tersugesti oleh pikirannya sendiri. "Ini beneran Kak Gala kan?" tanyanya dengan kepala yang menggeleng perlahan. Namun, pria di hadapannya malah mengangguk, yang membuat tubuhnya membeku sejenak. Melody meyakinkan diri kalau ia tidak salah orang. "Kak Gala." Melody maju ke arah Gala dengan kedua tangan yang ia rentangkan dan siap mendekap tubuh kekar itu. Namun, Gala mundur dengan perlahan. Pria itu mengangkat ponsel yang dipegangnya dan menunjukkan layar benda pipi tersebut tepat di hadapan Melody. "Siapa dia? Kenapa dia berenang bersamamu? Dan kenapa jarak kalian begitu dekat?" tanya Gala beruntun. Melody sedikit menyipitkan mata, agar penglihatannya semakin jelas. Namun, tak lama kemudian matanya terbuka lebar dengan mulut yang menganga. "Dari mana Gala mendapatkan foto itu? Jawab. Apa dia kekasihmu?" tanya Gala lagi dengan suara yang terdengar penuh penekanan. Dia temanku. Namanya Sean." "Kakak Gala, jangan salah sangka dulu. Foto ini diambil setelah aku menghubungi kakak. Waktu itu, aku meminjam ponsel Sean demi bisa menghubungi kakak. Tapi setelahnya dia mengajakku berenang." Jelas Melody secara detail. Ia tak ingin Gala berpikir buruk tentangnya. "Benar. Hanya berenang dan berfoto saja. Aku lihat, jarak kalian begitu dekat. Apa dia menyentuh tubuhmu juga?" Selidik Gala yang membuat Melody benar-benar berdebar. Meskipun ia tak melakukan hal lebih, namun sorot mata Gala seolah membuatnya takut salah dalam berkata. "Tidak, kami hanya berenang. Sean adalah laki-laki yang baik. Dia tidak berani menyentuh tubuhku tanpa izin." Jelas Melody lagi dengan wajah serius agar Gala percaya dengan ucapannya. "Oh, jadi menurutmu aku ini bukan laki-laki yang baik? Karena aku berani menyentuh tubuhmu tanpa izin. Aku berani menyentuhmu seperti ini." Gala semakin mendekat ke arah Melody. Pria itu menempelkan telapak tangannya pada bahu Melody yang tak terbalut pakaian. Karena gadis itu hanya mengenakan gaun tidur dengan tali pita sebagai penyambungnya. Dan seperti ini, Gala menaikkan tangannya. Ia mengusap lembut tengkuk wanita itu yang membuat tubuh Melody langsung merasakan getaran aneh. Dan seperti ini lagi. Gala mengusap lembut pipi Melody dengan mata yang menatap detail wajah cantik yang sangat ia rindukan. "Kak Gala." Melody menghambur ke dalam pelukan pria itu. Mendekap erat tubuh Gala, menumpahkan rindu yang belum tersalurkan. Gala membalas pelukan Melody. Ia melingkarkan kedua tangannya pada pinggang ramping gadis itu. Keduanya berpelukan dengan erat, tak peduli gemuruh ombak di sekitar, yang mereka anggap sebagai alunan musik romansa. Melody menitikkan air mata haru. Kejutan Tuhan benar-benar nyata. Setelah semalam ia tidak bisa tidur karena memikirkan sebuah raga pemilik nama indah. Namun, tidak disangka, di saat sang mentari kembali memancarkan sinarnya, mengiringi kebahagiaan dalam naungan rindu. "Apa kabar?" tanya Gala sedikit berbisik pada telinga Melody yang masih memeluknya erat. "Aku hampir mati karena memikirkanmu, tapi sekarang aku jauh lebih baik ketika dekapanmu menjadi obat dari segala rindu." Tutur gadis itu yang membuat bibir Gala seketika mengembangkan senyuman. "Aku kangen kamu, Mel." Gala menenggelamkan wajah pada cerik leher Melody, mencium dalam-dalam aroma tubuh yang terasa menenangkan. "Sampai kapan kita akan terus berpelukan? 5 menit? 10 menit? 15 menit? tanya Melody ketika ia mulai merasa penggal. "Selamanya," jawab Gala yang diiringi tawa ringan. "Ah, Kak Gala, udah lepasin. Aku belum mandi, masih bau ilah." Melody melepaskan kedua tangannya dari tubuh Gala. Namun, pria itu masih memeluknya erat. "Kalau gitu, ayo kita mandi bareng." Gala mengangkat tubuh Melody dan membawa gadis itu ke dalam beningnya air laut. Gala melepaskan kaos yang dikenakannya dan menyimpan ponsel,
Setelah itu, ia kembali menghampiri Melody yang kini telah berdiri di dalam air. Biur! Gala menarik tubuh Melody sampai terjatuh ke dalam air. Keduanya mengangkat tubuh ketika ada ombak datang menerjang. Hahaha, hahaha. Tawa lepas sebagai simbol bahagia terdengar melengking dari mulut Melody. Gadis itu tertawa sambil menikmati air laut yang masih terasa dingin. Gala mendekatkan tubuhnya ke arah Melody. Ia menarik tangan gadis itu sampai membuat tubuh mereka hampir rapat. Gala sedikit menundukkan kepala. Ia menempelkan kening mereka dan saling menatap dari jarak dekat. Buliran air masih menetes dari rambut keduanya, beriringan dengan degup jantung yang semakin bertalu. Gala sedikit memiringkan wajahnya. Sasaran utama pria itu adalah bibir manis Melody yang seolah memanggilnya untuk semakin mendekat. Biur! Sebuah ombak menerjang mereka sampai membuat tubuh keduanya terjatuh. Hahaha. Melody kembali tertawa ketika melihat tubuh Gala hampir terseret ombak. Lihatlah, bahkan alam pun tak rela kita bersama. Tapi, aku akan tetap meyakinkan Tuhan kalau aku pantas untukmu. Aku akan merayunya sampai Tuhan membuat mereka setuju. Ucap Gala seraya kembali mendekat ke arah Melody. Keduanya kembali berenang sampai matahari terlihat meninggi. Masih mau berenang? Tanya Gala setelah puas bermain air sambil sesekali menggoda Melody. Kayaknya aku udahan. Kak. Jawab Melody dengan wajah yang terlihat pias. Ya sudah. Jangan terlalu lama berenang juga. Tidak baik. Gala mengulurkan tangannya ke arah Melody. Ia menarik perlahan tubuh gadis itu menuju permukaan. Gala mengambil kembali kaosnya. Tetapi ia tidak memakai pakaian itu karena tubuhnya masih basah. Ia hanya mengenakan celana pendek sambil telanjang dada, memamerkan perut kotak-kotak serta dada bidangnya. Kak, aku gak bawa baju ganti. Kalau aku pulang gini aja, nanti mama marah. Cicit Melody. Pulang. Hei, aku sampai melewati samudera agar bisa menemuimu. Tapi kamu mau pergi begitu saja setelah membuat tubuhku basah seperti ini. Gala menatap Melody sambil mengangkat alisnya sebelah yang membuat gadis itu tak tahan untuk mengembangkan senyuman. Terus, mau kemana? Kalau pakai baju basah terus, nanti aku masuk angin. Ikut aku. Semalam, aku baru tiba di sini dan aku menyewa sebuah penginapan. Gala merangkulkan tangannya pada pinggang ramping Melody. Gaun tidur yang dikenakan gadis itu basah kuyup, sehingga membuat lekuk tubuhnya semakin terlihat nyata. Ceti, Kak Gala baru datang semalam. Tanya Melody seraya mengikuti langkah pria itu. Keduanya berjalan sejajar dengan tubuh merapat. Iya, aku sudah tak tahan ingin bertemu denganmu. Gala menoleh ke arah Melody, menikmati wajah cantik itu. Oh, pantesan semalam nomor kakak tidak aktif. Kamu menghubungiku? Aku tahu, kamu tidak bisa melewatkan satu hari saja tanpa mendengar suaraku. Goda Gala sambil mencubit pelan pipi gadis itu. Sebelum pergi ke penginapan yang ia sewa, Gala mengajak Melody ke tempat perbelanjaan terlebih dahulu. Ia ingin membelikan baju untuk gadis itu, karena Melody tidak membawa baju ganti. Kamu mau beli yang mana? Pilih saja, ucap Gala setelah mereka tiba di tempat penjual pakaian. Melody memperhatikan sebuah dress pendek berwarna biru muda. Menurutnya itu cantik dan nyaman dipakai. Aku pilih yang ini aja deh. Melody mengambil dress tadi yang dipilihnya. Kok cuma satu? Ambil yang lain lagi dong. Titah Gala, karena Melody hanya mengambil satu baju saja. Buat apa? Aku cuma butuh satu baju doang buat ganti. Ya sekalian kesinilah. Kalau kamu gak mau milih lagi, biar aku pilihkan aja. Gala mengedarkan pandangannya ke sekeliling toko tersebut, mencari baju yang pas untuk Melody. Bibir pria itu tiba-tiba tersenyum ketika melihat sebuah pakaian. Beli itu mau gak? Tapi pakainya di kamar aja, jangan di pantai. Gala menunjuk ke arah beberapa bikini yang tergantung di toko itu dengan berbagai varian warna dan motif. Seketika kedua bola mata Melody membulat. Kak Galai, jangan ngaco. Melody mencubit pelan perut pria itu. Hahaha, kan bagus. Ngaco kenapa coba? Gak. Kalau mau lihat yang pakai bikini kayak gitu, pergi aja ke pantai sana. Nikmatin tuh cewek-cewek pakai bikini. Cerocos Melody dengan bibir mengerucut. Canda, gak usah cemberut kayak gini.
Aku kan jadi tambah gemas. Gala kembali merangkul tubuh gadis itu agar merapat padanya. Udah, ih, aku beli ini aja. Keburu dingin nih. Melody mengusap lengannya sendiri. Ya udah, sini aku bayar dulu. Gala segera membayar baju yang dipilih Melody. Setelah itu ia langsung mengajak Melody ke penginapannya. Jarak dari sana cukup dekat, sehingga dengan berjalan kaki saja mereka, Kak, aku numpang ke kamar mandi ya. Sekalian mau mandi dulu. Kayaknya badan aku lengket deh. Ucap Melody setelah mereka tiba di kamar hotel yang dipesan Gala. Sebuah kamar berukuran luas yang terletak di lantai 5. Di sana, mereka bisa melihat laut lewat jendela kamar. Aku ikut ya. Goda Gala yang membuat Melody langsung melempar tatapan tajam ke arahnya. Gak usah modus, atau aku teriak biar digerebek. Balas Melody yang malah membuat Gala tertawa renyah. Galak banget sih. Ya udah sana. Paling tar aku ngintip. Gala kembali terkekeh. Kak Galai. Tar matanya bintitan. Tidak ada teori dalam kesehatan yang menyatakan mata bintitan itu akibat mengintip. Iya, Pak Dokter. Dokter cabul. Ledek Melody sambil berlari ke kamar mandi. Gadis itu tertawa renyah ketika melihat ekspresi wajah Gala yang seketika berubah. Mel, kamu mau makan apa? Aku mau pesan makanan. Teriak Gala agar terdengar ke telinga Melody yang kini telah berada di dalam kamar mandi. Apa aja, Kak, terserah. Balas gadis itu sedikit berteriak. Terdengar gemericik air shower, menandakan di dalam sama ada kegiatan mandi. Gala kembali tersenyum sendiri. Ia merasa benar-benar bahagia karena bisa menemui kekasihnya lagi. Namun, pria itu berpikir sejenak. Kenapa ia bisa sampai secinta itu kepada sepupunya sendiri yang bahkan pada awalnya jarang ia temui. Gala termasuk orang yang cuek, bahkan ia jarang hadir di saat kumpul keluarga. Ia hanya tahu Melody ketika gadis itu masih duduk di bangku SMP. Saat itu parasnya sudah terlihat cantik dan menarik. Namun, Gala hanya menganggap Melody seorang gadis kecil dan membuatnya sama sekali tidak tertarik. Tetapi, waktu bergulir begitu cepat. Ia dipertemukan lagi dengan Melody ketika gadis itu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang mampu menggetarkan hatinya. Gala mengusap wajahnya perlahan. Ia menoleh ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Melody belum menyelesaikan ritual mandinya. Gala mengambil ponsel dan menghubungi sang ayah. Ia ingin menanyakan kabar ibunya. Jujur saja, walaupun ia tega meninggalkan Regina, tetapi Gala tetap kepikiran keadaan sang ibu. Syukurlah. Gumamnya ketika mendapat kabar dari sang ayah kalau ibunya baik-baik saja. Gala sengaja tidak menghubungi Regina secara langsung, karena ia tahu ibunya pasti akan membalas dengan amarah. Apa yang syukurlah, Kak? Tanya Melody secara tiba-tiba. Gala cukup tersentak. Pria itu segera menoleh ke arah Melody yang keluar dari kamar mandi dengan memakai dress berwarna biru muda yang dibelinya tadi. Gadis itu membungkus rambutnya yang basah dengan sebuah handuk dan memperlihatkan leher jenjang serta kukit mulusnya. Tidak apa-apa. Aku tadi hanya menanyakan kabar mama sama papa. Jawab Gala, seraya meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Oh, gimana keadaan Tante Regina? Baik. Jawab Gala singkat. Pria itu mendekat ke arah Melody yang terlihat mematung. Kamu cantik banget. Puji Gala dengan mata yang memperhatikan penampilan gadis itu dari atas sampai bawah. Iyalah, masa ganteng. Balas Melody yang sesungguhnya ia tak bisa menahan senyum dan debaran jantung ketika mendengar pujian dari pria itu. Tapi, kamu cantiknya pakai banget, Mel. Gala semakin mendekat. Pria itu memegang kedua bahu Melody dan menatap intens wajah yang perlahan terlihat merona. Mel, kamu kangen gak sama aku? Tanya Gala, sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak membutuhkan jawaban. Enggak. Balas Melody cepat. Namun, bibirnya mengembangkan senyuman yang membuat kedua lesung pipi gadis itu terlihat nyata. Nakal juga kamu ya? Gala mendorong punggung Melody dengan tangannya sendiri, agar tubuh gadis itu semakin mendekat. Perlahan tapi pasti, Gala mendekatkan wajahnya dan menempelkan bibir mereka. Sebuah adegan yang sudah lama tak terjadi. Sepertinya, ini saat yang tepat bagi Gala untuk mencurahkan rasa rindunya melalui bibir manis yang membuatnya candu. Bahkan,
Ia rela terbang dari Jakarta ke Bali, hanya untuk bersatu kembali dengan seorang gadis yang telah membawa separuh jiwanya. Melody terdiam, menikmati degup jantung yang semakin berirama. Gala mulai menyesap perlahan mawar ranum itu, menikmati setiap detik yang berlalu dengan manisnya madu asmara. Tok! 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 Suara pintu hotel yang diketuk dari luar, seketika menghentikan gerakan bibir pria itu yang akan memperdalam ciumannya. Gala melepaskan pagutan mereka setelah ia ingat kalau dirinya sempat memesan makanan. Sebentar, ucapnya seraya mengusap sudut bibir Melody yang basah karena ulahnya. Pria itu segera berjalan ke arah pintu dan benar saja, seseorang datang mengantarkan makanan pesanannya. Siapa, Kak? Tanya Melody penasaran. Orang yang ngantar makanan. Kamu pasti lapar kan? Ayo sini makan dulu. Gala menarik tangan Melody sampai duduk di sebuah kursi dan bersebelahan dengannya. Gala mulai membuka 2 kotak makanan yang siap disantapnya. Biar aku suapi. Ya. Pria itu menyodorkan 1 sendok makan ke arah Melody. Hap! Tanpa ragu, Melody langsung melahap makanan yang disodorkan Gala. Sekarang, giliran kamu yang suapi aku. Gala menggeser kotak makanan itu ke hadapan Melody. Kirain nyuapin ikhlas. Ternyata cuma modus. Gerutu Melody yang membuat Gala tak dapat menahan tawanya. Namun, Melody tetap menurut. Gadis itu menyuapi Gala bahkan sampai perut keduanya terasa kenyang. Pemandangannya indah banget. Setelah selesai makan, Melody berjalan ke arah jendela di kamar hotel itu. Ia ingin menikmati laut dari dalam hotel. Tidak ada yang lebih indah dari kamu. Kalimat itu keluar beriringan dengan 2 tangan yang melingkar pada perut Melody. Ia sudah tak kaget lagi. Siapa lagi pelakunya? Kalau bukan sang pemilik tubuh kekar yang selalu memberinya kehangatan. Gala merapatkan tubuh mereka. Ia menopang dagunya pada bahu Melody yang tak terbalut baju. Karena gadis itu memakai dress tanpa lengan. Gala menempelkan hidung mancungnya pada ceruk leher sang gadis, menikmati aroma tubuh yang selalu memanggilnya untuk semakin mendekat. Kak Gala, geli! Protes Melody ketika hembusan napas Gala terasa menyapu lehernya. Aku bisa memberikan yang lebih geli dari ini. Gala tersenyum Davol. Setelah itu, ia mengangkat tubuh Melody dan membawanya ke arah ranjang. Kia, Kak Gala jangan macam-macam. Kita belum menikah. Teriak Melody yang merasa takut jika Gala melakukan hal di luar batas. Hahaha, kamu berpikir apa? Mel, aku hanya ingin mendudukanmu di sini dan menyisir rambutku yang berantakan. Gala menurunkan tubuh Melody dan mendudukkan gadis itu di tepi ranjang. Ia mengambil sebuah sisir dan mulai menyisir rambut Melody dengan perlahan. Kak Gala, kesal Melody. Ia merasa malu sendiri dengan ucapannya. Apa? Kamu mau ya? Nanti, aku minta izin papamu dulu. Ucap Gala yang membuat Melody tiba-tiba saja ingat kedua orang tuanya. Saat menjelang malam, Gala baru mengantarkan Melody ke rumah gadis itu. Mereka menaiki taksi yang berhenti sampai di depan rumah Melody. Makasih ya, Kak, aku masuk dulu. Pamit Melody seraya akan membuka pintu mobil. Namun, Gala segera menahan tangannya. Kenapa? Tanya gadis itu dan kembali menoleh ke arah Gala. Aku ikut. Mel. Ikut. Seketika Melody menautkan kedua alisnya. Iya. Aku ingin menemui orang tuamu lagi dan meminta restu dari mereka. Ucap Gala yang membuat Melody seketika merasa tak karuan. Jangan, Kak. Aku takut mama sama papa marah lagi. Wajah gadis itu berubah tegang. Jangan takut. Ini adalah tugasku sebagai seorang laki-laki. Aku tidak ingin menjadi pecundang yang hanya memacari gadis di belakang saja. Tapi, aku ingin membuktikan kepada orang tuamu kalau aku serius. Tutur Gala dengan tatapan yakin. Tapi, sudah, serahkan semuanya padaku. Gala membayar taksi itu terlebih dahulu dan mengajak Melody keluar dari mobil. Gala menggandeng tangan Melody, memimpin langkah gadis itu menuju sebuah rumah. Melody benar-benar merasa takut. Bahkan langkahnya begitu pelan. Mereka tiba di depan pintu rumah Melody yang tak tertutup rapat. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara dengan suara keras. Mama, Papa. Melody melepaskan gandengan tangan Gala dan langsung menerobos pintu rumahnya. Ia penasaran dengan apa yang terjadi.
Tega kamu, Pak. Ternyata selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Teriak Arini dengan urat leher menegang. Sorot mata wanita itu penuh amarah. Selingkuh dari mana? Mama jangan asal menuduh. Elak Marcel. Ini adalah bukti transfer atas nama Alva Yuwana. Transfer sebesar 30 juta. Aku yakin, ini bukan yang pertama kalinya. Pantas saja kamu tidak mau membelikan aku mobil. Ternyata uangmu kamu bagi-bagi untuk wanita lain. Arini melempar sebuah kertas bukti transfer yang tak sengaja ia temukan pada saku jas suaminya. Arini memukul tubuh suaminya sekuat tenaga. Tangis wanita itu memecah dengan amarah yang semakin meninggi. Cukup Arini. Kalau aku memang beneran selingkuh kenapa? Selama ini, aku muak sama sikap kamu yang selalu semena-mena dan tidak menghargai aku sebagai suami. Gertak Marcel dengan sorot mata tajam. Sepertinya, kesabaran pria itu telah habis, sehingga ia sampai mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Tuh kan, akhirnya kamu ngaku juga. Dasar lelaki biadab. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Usir Arini yang membuat air mata Melody luruh begitu saja. Tidak kebalik, Arini. Ini rumah aku. Ini rumah warisan dari orang tuaku. Seharusnya kamu yang pergi dari sini. Usir Marcel lagi. Arini cukup tercengang dengan ucapan suaminya. Wanita itu membuka matanya lebar-lebar dengan mulut menganga. Ia tak percaya kalau Marcel mengusir balik dirinya. Oke, jika itu maumu, aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak sudi tinggal bersama laki-laki pengecut sepertimu. Arini mendorong dada Marcel sampai membuat tubuh pria itu terhuyung ke belakang. Melody. Ada apa? Tanya Gala yang baru muncul di samping Melody. Pria itu telah menyiapkan diri untuk berbicara kepada orang tua Melody. Namun, ia malah dikejutkan dengan kejadian yang membuatnya heran bercampur penasaran. Kamu, berani-beraninya kamu datang ke sini. Arini mendekat ke arah Gala. Wanita itu mengambil sebuah vas bunga dan akan melemparkannya ke arah Gala. Mah, stop. Cegah Melody yang membuat Arini langsung melempar tatapan tajam ke arahnya. Kamu berani belain dia? Biarkan mama memukul dia. Biar dia kapok ngejar-ngejar kamu. Arini kembali melangkah ke arah Gala dengan sebuah vas bunga yang terbuat dari kaca pada genggamannya. Bahkan, wanita itu mengangkat tangannya dan bersiap melemparkan vas bunga tadi pada kepala Gala. Mama, stop. Kak Gala datang ke sini dengan niat baik. Melody berusaha menghentikan aksi ibunya. Kalian semua sama saja. Memang seharusnya aku pergi dari sini. Prey! Arini melemparkan vas bunga itu ke arah lantai dan seketika benda cantik tersebut hanya tinggal serpihan. Arini berlari ke arah kamarnya. Wanita itu mengambil barang-barang miliknya dan memasukkan ke dalam koper dengan cepat. Tak lama kemudian, ia keluar dari kamar sambil menarik sebuah koper berukuran besar. Mah, Mama mau kemana? Teriak Sky seraya berlari ke arah ibunya. Mama mau pergi. Kamu di sini saja sama pecundang itu. Arini menunjuk ke arah Marcel dengan penuh amarah. Mah, Mama jangan pergi. Cegah Melody. Gadis itu sudah tak dapat menahan tangisnya. Diam kamu. Kamu sama papa kamu sama saja. Ketus Arini. Wanita itu menarik kopernya dengan cepat dan keluar dari rumah. Mah, Mama jangan pergi. Teriak Melody lagi. Mah, Sky ikut. Sky berlari mengejar Arini. Tetap Marcel langsung menahan tubuh putranya. Sudah, biarkan mama kalian pergi. Ucap Marcel dengan tangan yang masih menahan tubuh Sky. Papa jahat. Kenapa papa sampai tega mengkhianati mama? Sergah Melody dengan perasaan yang benar-benar hancur. Ia tak pernah menyangka orang tuanya akan seperti ini. Melody, kamu dan Sky tinggal sama papa saja. Jangan ikuti mama kalian. Pinta Marcel. Gak. Aku gak mau tinggal sama papa. Aku benci papa. Teriak Melody dengan tangis yang semakin memecah. Sementara Gala yang berdiri di sampingnya masih memasang wajah bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Melody membalikan badan. Gadis itu berlari keluar dari rumah. Melody, mau kemana kamu? Teriak Marcel. Om, biar aku tenangkan Melody dulu. Ucap Gala dengan hati-hati. Iya. Om titip Melody ya. Tolong jaga dia dengan baik.
Balas Marcel yang tak pernah Gala duga kalau pria itu akan berbicara seperti tadi. Baik, Om. Gala segera membalikan badannya. Ia menyusul langkah Melody yang kini telah tiba di halaman rumah. Gadis itu mencari ibunya yang sudah meluncur sendiri membawa mobil. Mel, tunggu. Gala berhenti tepat di samping Melody. Mobil Mama gak ada, Mama udah pergi. Lirih Melody sambil menahan rasa perih di hatinya. Mungkin Tante Arini butuh waktu untuk menenangkan diri. Kamu yang sabar ya. Sekarang masuklah ke dalam rumah. Hari sudah berganti malam. Ucap Gala sambil mengelus pelan bahu gadis itu. Langit sudah menghitam. Bahkan tidak ada satu bintang pun yang bersinar. Kegelapan seolah ikut menyaksikan runtuhnya sebuah keluarga. Gak, aku gak mau masuk ke dalam rumah. Aku gak mau ketemu Papa. Ucap Melody sambil mengusap air matanya kasar. Ya sudah, kita kembali ke hotel saja. Gala membawa Melody kembali ke hotel. Karena gadis itu menolak untuk masuk ke dalam rumahnya. Sampai tiba di hotel pun, Melody masih belum menghentikan tangis. Hatinya benar-benar terasa perih ketika menyaksikan pertengkaran orang tuanya secara langsung. Gadis itu menekuk kedua lututnya, menenggelamkan wajah pada kedua lutut dan menyembunyikan tangis. Melody duduk di atas ranjang dengan perasaan kacau. Bahkan, kini tangisnya sudah tak bersuara, hanya bahunya saja yang bergetar. Aku tahu perasaanmu sedang hancur, tapi terlalu banyak menangis juga bisa menyakiti dirimu sendiri. Ucap Gala seraya duduk di samping Melody. Gadis itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah Gala dengan wajah sembab. Sudah tidak ada yang peduli padaku. Biarkan saja. Balas gadis itu dengan nada lirih. Hei, kamu lupa di sini ada aku. Lihat aku, Mel. Aku bahkan bisa sepeduli ayahmu. Aku bisa sesayang ibumu. Walaupun aku tidak bisa menggantikan posisi mereka. Tapi aku tidak akan membiarkanmu sendirian di bumi ini. Gala mengusap lembut pipi gadis itu, menghapus jejak air mata pada kulit mulus sang kekasih. Melody tak membalas apa-apa, ia langsung menghambur ke dalam pelukan Gala. Mencari kenyamanan pada tubuh tegap itu. Apakah Gala gak akan meninggalkanku? Apakah Gala gak akan mengecewakan aku seperti Mama dan Papa? Tanya Melody dengan suara parau. Ia masih memeluk tubuh Gala, menenggelamkan kepala pada dada bidang pria itu. Tidak akan. Kamu adalah hidupku dan aku akan menjaga hidupku dengan baik selama nadi ini masih berdenyut. Balas Gala dengan yakin. Melody kembali terisak. Saat ini ia benar-benar membutuhkan seseorang yang mampu menyangga tubuhnya yang seakan terjatuh. Sekarang, hidupku sudah hancur, Kak. Mama dan Papa sudah tak merekat lagi. Aku bingung harus kemana. Aku tahu, Mama di sini tidak punya siapa-siapa selain Papa. Tapi, aku juga gak mau tetap tinggal bersama Papa. Kalau begitu, kita tinggal bersama saja dalam ikatan pernikahan. Aku akan meminta restu ayahmu, Mel. Aku akan pastikan Om Marcel merestui pernikahan kita. Melody mengangkat wajah ketika mendengar itu. Ia menatap Gala dalam-dalam. Percayalah, aku akan membuktikan ucapanku. Gala mendekatkan wajah dan mencium lembut pipi Melody yang basah oleh air mata. Gala menangkuk kedua pipi gadis itu dengan tangan kekarnya, lalu menempelkan bibir mereka agar tak ada lagi tangisan yang keluar dari mulut Melody. 24. Pernikahan. Sekarang, kamu tidur ya? Ucap Gala setelah melepaskan pagutan mereka. Meskipun hatinya menginginkan lebih, tapi ia berusaha untuk menahan. Walau bagaimanapun, Gala tak ingin merusak gadis yang dicintainya. Kak Gala juga tidur. Balas Melody dengan tangan yang kembali mengusap pipinya, menghapus jejak air mata supaya tak tersisa. Iya, aku tidur di sofa aja. Gala akan turun dari ranjang, namun Melody seketika menahan lengannya. Kenapa? Tanya pria itu seraya mengangkat alisnya sebelah. Aku takut. Cicit Melody dengan wajah melas. Takut? Takut kenapa? Aku tidur di sofa. Gak jauh kok dari sini. Gala menunjuk ke arah sofa panjang yang terletak di kamar itu. Sebenarnya dari dulu, aku takut kalau masuk hotel. Aku pernah mendengar cerita, ada orang yang bunuh diri di dalam hotel. Dia memotong tangannya sendiri dan jeti gentayangan. Setiap malam tangannya merayap, menghampiri orang yang sedang tidur. Tutur Melody dengan wajah ketakutan.
Namun, Gala malah terkekeh ketika mendengar cerita gadis itu. Ih, kok Kak Gala malah ketawa sih? Kesal Melody dengan bibir mengerucut. Kamu lucu. Mana ada cerita kayak gitu? Udah, mending sekarang kamu tidur. Besok kita nikah. Ucap Gala dengan bibir tersenyum. Nikah? Kalau gak kesiangan ya? Melody masih mengerucutkan bibirnya. Iya, makanya buruan tidur biar gak kesiangan. Tapi aku takut. Cicit Melody lagi sambil mengerahkan genggamannya pada lengan Gala. Bahkan ia sampai memeluk lengan berotot pria itu. Kamu mau ngajak aku tidur bareng? Gala tersenyum menggoda. Tapi aku takut kalau tidur sendirian, Kak. Oh, berarti kamu gak takut kalau tidur bareng aku di atas ranjang yang sama? Kamu gak takut aku melakukan? Gala menjeda ucapannya. Pria itu menatap intens wajah cantik Melody dengan bibir yang masih tersenyum menggoda. Melakukan apa? Tanya gadis itu dengan polos. Melakukan ini. Gala kembali mendekatkan wajahnya. Ia menempelkan bibir mereka dan memberikan lumatan serta sesapan nikmat pada kedua bibir semerah delima itu. Gala menekan tengkuk Melody demi memperdalam ciumannya. Melody semakin terbuai. Gadis itu mengalungkan kedua tangannya pada leher Gala dan perlahan merebahkan tubuh di atas kasur. Gala mengikuti gerakan tubuh Melody, sampai membuatnya berada tepat di atas tubuh gadis itu dengan posisi yang sangat intim dan bibir tak terlepas dari pagutan. Suasana semakin mendukung. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kegiatan mereka. Gala melepaskan pagutannya ketika merasakan pasokan oksigen di antara keduanya mulai habis. Matanya menatap penuh gairah ke arah wajah cantik Melody yang seakan mendamba ingin melakukan lebih. Entah apa yang mendorong gadis itu sampai seberani tadi. Nanti ya, sayang. Untuk saat ini tahan dulu. Setelah menikah, baru kita unboxing. Ucap Gala yang membuat Melody seketika tersadar dari kabut gairah. Yuk! Gadis itu mendorong tubuh Gala sampai terjatuh di sampingnya. Loh, kak aku didorong sih? Gala terkekeh. Kak Gala sudah membuat aku hilaf. Melody membalikan badannya, membelakangi Gala. Hahaha, ya sudah. Sekarang kamu tidur di ranjang. Kalau kamu takut, biar aku tidur di bawah. Gala turun dari ranjang sambil membawa sebuah bantal. Kak Gala beneran mau tidur di sini? Maksudnya tidur di bawah? Bukan di atas sofa. Tanya Melody lagi. Sebentar. Gala berjalan ke arah sofa. Pria itu mendorong sofa panjang tersebut ke arah ranjang dan meletakkannya tepat di samping ranjang yang ditempati Melody. Kak Gala mau ngapain? Tanya gadis itu dengan wajah heran. Sekarang kita tidur. Kamu tidur di ranjang. Aku tidur di sofa. Gala meletakkan bantal di atas sofa dan merebahkan tubuhnya di sana. Mana tanganmu? Gala menyodorkan tangannya ke arah Melody. Gadis itu segera mengulurkan tangan kanannya. Setelah itu, Gala langsung menggenggam jemari lentik Melody yang membuat sang gadis semakin heran. Ayo tidur. Sekarang sudah tidak takut lagi kan? Tanyanya dengan bibir tersenyum yang menambah kadar ketampanan pria itu. Melody hanya mengangguk. Gadis itu mulai merebahkan tubuhnya dan menghadap ke arah Gala. Mereka tidur saling berhadapan di tempat yang berbeda. Melody tersenyum ketika melihat kelakuan Gala yang selalu saja bisa membuatnya nyaman. Merem. Kalau lihatin aku terus, kamu tidak akan bisa tidur. Nanti yang ada malah pengen dipeluk. Ucap Gala yang membuat Melody seketika memejamkan mata. Keduanya tidur berhadapan dengan tangan yang saling menggenggam. Pagi kembali tiba. Gala bangun lebih awal, bahkan sebelum Melody membuka kedua matanya. Pria itu sudah terlihat rapi dan wangi, sepertinya ia sudah mandi. Udah pagi? Yah. Melody menggeliat sambil menyingkap selimut tebal yang menutupi sebagian tubuhnya. Sudah. Mau sarapan atau mandi dulu? Aku sudah pesan makanan. Ucap Gala yang membuat Melody mematung sejenak. Ia memperhatikan pria itu yang sudah terlihat rapi. Aku kesiangan. Astaga, bisa-bisanya aku bangun keduluan sama Kak Gala. Melody segera turun dari ranjang dan ketar-ketir sendiri. Ya udah, kamu mandi dulu. Abis itu kita sarapan. Tanpa menunggu lama lagi, Melody langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Ia merasa malu karena bangun kesiangan.
Bahkan jendela hotel sudah dibuka dan sinar mentari menembus jendela kaca di dalam kamar tersebut. "Kak, handuk mana?" teriak Melody setelah ia menyelesaikan ritual mandinya. Tak ada jawaban. Apa mungkin Gala sedang keluar dari kamar? Melody menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa ia bisa ceroboh, mandi, tapi tidak memeriksa apakah di kamar mandi itu ada handuk atau tidak? "Kak!" teriak Melody lagi. Namun, tetap masih tak ada jawaban. "Apakah Gala lagi keluar ya?" gumam Melody. Gadis itu masih telanjang. Masa dirinya harus memakai baju sebelum mengelap tubuhnya yang basah dengan handuk? Melody membuka pintu kamar mandi dengan perlahan. Gadis itu menyembulkan kepalanya pada pintu kamar mandi. "Kia!" teriak Melody ketika wajahnya berhadapan langsung dengan Gala yang berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. "Kak, Gala iseng banget. Untung aku gak keluar," teriak Melody dengan kesal. Ia menutup kembali pintu kamar mandi itu dengan rapat. "Hahaha, maaf. Ini handuknya nih. Tadi aku lupa gak naruh handuknya ke kamar mandi lagi." Kak Gala pasti mau modus lagi kan? Nada bicara Melody masih terdengar kesal. "Enggak kok. Ayo cepetan ambil. Nanti kamu kedinginan." "Iya, tapi awas jangan macam-macam." Melody membuka kembali pintu kamar mandi itu dan mengulurkan tangannya. "Iya, tenang aja. Mana sini?" Melody menyembulkan kepalanya. "Nih, aku udah lihat kok. Sangat menantang." Gala tersenyum Davol. "Apaan sih? Gak jelas." Melody langsung merampas handuk itu dari tangan Gala dengan kasar. Lalu ia menutup kembali pintu kamar mandi dengan rapat. Gala malah terbahak ketika mendengar ocehan gadis itu. Setelah sarapan, Gala mengajak Melody ke rumahnya untuk menemui Marcel. Ia sudah membulatkan tekad untuk meminta restu dari pria itu. "Kak, beneran kita mau ke rumah? Aku malas ketemu papa," ucap Melody ketika mereka sedang berada di dalam taksi yang akan membawa keduanya ke rumah Melody. "Benar, Mel. Aku akan meminta restu. Jika perlu aku akan memohon di depan papamu. Walaupun mama kamu tidak merestui, setidaknya ada papa kamu yang masih bisa merestui pernikahan kita," balas Gala dengan yakin. "Tapi aku takut, Kak," rengek Melody yang mempunyai keberanian setipis tisu. "Aku tidak memintamu untuk berbicara, Mel. Serahkan semuanya padaku. Aku sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Besok aku harus sudah ada di Jakarta. Ini saatnya aku meminta restu dari papamu," tutur Gala lagi tanpa ragu. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di tempat tujuan. Gala menggenggam jemari Melody untuk meyakinkan dan menguatkan. Setelah itu, ia mengajak Melody turun dari mobil. Keduanya melangkah sejajar ke arah rumah yang terlihat sepi. Namun, mobil Marcel masih terparkir di garasi, artinya pria itu sedang ada di rumah. "Papa kamu ada kan?" tanya Gala untuk memastikan. "Kayaknya ada, karena ini hari libur juga, jadi papa gak ke kantor," jawab Melody dengan wajah yang mulai terlihat tegang. Sebenarnya, ia masih merasa kesal kepada sang ayah karena kelakuan buruknya. Namun, ia tidak bisa membenci pria itu, karena seburuk apapun orang tua, seorang anak tidak memiliki hak untuk membenci. "Syukurlah, ayo kita masuk." Gala kembali menggenggam erat tangan Melody dan membawa gadis itu mendekat ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Gala mengetuk pintu itu beberapa kali hingga pintu kayu tersebut dibuka dengan perlahan dari dalam. Seorang wanita parubaya muncul. Ia adalah Art yang bekerja di rumah itu. "Papa ada, Bi?" tanya Melody. "Ada, Non. Tuan ada di ruang tengah." Melody memejamkan matanya sejenak dan membuang napas kasar. Ia berusaha berdamai dengan keadaan meskipun hatinya masih terasa remuk ketika mengingat kejadian semalam yang menjadi saksi perpecahan kedua orang tuanya dan membuat Arini sampai keluar dari rumah. "Ayo kita masuk." Gala menarik perlahan tangan Melody agar masuk ke dalam rumah itu. Keduanya berjalan dengan perlahan, menghampiri seorang pria yang sedang duduk santai di atas sofa. "Pah!" panggil Melody dengan suara tercekat. Bahkan sudut matanya terlihat berembun, sekuat tenaga ia menahan tangis. Benci dan rasa tak tega menerpa dirinya ketika melihat wajah sang ayah. Bahkan, sampai saat ini Melody masih belum percaya kalau ayahnya yang selalu bersikap baik, melakukan hal yang membuat semuanya hancur.
Melody. Marcel segera bangkit dari duduknya. Pria itu merentangkan tangan dan langsung memeluk tubuh sang putri. Saat itu pula Melody tak dapat membendung air matanya. Gadis itu memecahkan tangis di dalam pelukan sang ayah. Maafkan papa, ucap Marcel seraya mengusap lembut kepala putrinya. Papa jahat. Kenapa papa sampai melakukan itu? Lihatlah mama. Mama sekarang entah di mana. Melody memukul pelan dada ayahnya, melampiaskan kekesalan. Papa tahu, apa yang papa lakukan itu salah. Tapi, papa punya alasan sendiri yang mungkin tidak bisa kamu fahami. Sekarang, kamu duduk dulu ya. Marcel melepaskan pelukannya. Pria itu menarik tubuh sang putri agar duduk di sampingnya. Gala, silahkan duduk. Titah Marcel yang membuat Gala segera duduk di hadapan pria itu. Papa tidak akan menceritakan apa alasan papa melakukan hal itu. Tapi, papa minta maaf sebesar-besarnya kepada kamu dan Sky. Dan papa minta agar kalian tidak membenci papa. Karena sesuatu yang dipandang salah, belum tentu memiliki sumber yang buruk. Tutur Marcel dengan suara yang terdengar tenang. Melody mengusap air matanya dengan kasar. Ia menatap sendu wajah teduh sang ayah, wajah yang tak pernah marah padanya. Sekarang, kamu mau kan tinggal di sini lagi sama papa? Tanya Marcel yang terdengar seperti meminta. Aku gak mau ikut mama dan aku juga gak mau ikut papa. Jawab Melody yang membuat dahi Marcel seketika mengerut. Terus, kamu mau ikut sama siapa? Tanya pria itu dengan heran. Aku mau ikut sama Kak Gala. Melody menunjuk ke arah Gala yang duduk di hadapan Marcel. Seketika pria parubaya itu melempar tatapannya ke arah Gala. Maksud kamu? Marcel kembali mengerutkan keningnya. Om, sebelumnya mohon maaf. Sebenarnya, aku datang ke sini mempunyai tujuan. Aku serius kepada Melody. Aku bersungguh-sungguh ingin menikahi Melody. Aku ingin hidup bersamanya dalam ikatan pernikahan. Dan aku berjanji akan menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, mohon restui kami. Tutur Gala dengan wajah penuh harap. Marcel terdiam sejenak. Terlihat pria itu memijat keningnya sendiri. Pah, tolong restui kami. Percayalah Kak Gala bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Timpal Melody. Memohon. Mel, kamu masih sangat muda untuk menikah. Apa kamu yakin dengan segala konsekuensi yang akan kamu hadapi setelah menikah? Ini bukan menyangkut restu saja. Tapi mental kamu juga harus dipertanyakan. Marcel menatap lekat-lekat wajah putrinya. Aku yakin. Pah, aku dan Kak Gala tidak bisa terus-terusan terperangkap dalam hubungan yang namanya pacaran. Aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala yang akan terjadi. Tutur Melody tanpa ragu. Marcel kembali terdiam, pria itu nampak berpikir keras. Gala, apa kamu benar-benar siap menikahi Melody? Membimbingnya menjadi istri yang baik. Menyayanginya sepenuh hati, dan menjaganya dengan baik. Marcel menatap serius ke arah Gala. Iya, Om, aku tidak pernah mengambil tindakan yang membuat hatiku ragu. Jetty, aku sungguh-sungguh untuk menikahi Melody. Tutur Gala tanpa ragu. Baiklah, Papa paham bagaimana rasanya mencintai. Dulu, Papa dan Mama kamu menikah karena perjodohan. Orang tua Papa bersikeras untuk menjodohkan Papa dengan Mama kamu, sampai akhirnya kami menikah. Ya, begitulah, Papa paham bagaimana rasanya tidak dipersatukan dengan orang yang kita cintai. Tutur Marcel yang membuat Melody semakin tertarik dengan cerita ayahnya. Jetty, dulu Mama sama Papa dijodohkan. Terus, Papa tidak mencintai Mama. Gitu. Sergah Melody dengan hati yang entah kenapa tiba-tiba saja terasa sakit. Ya begitulah. Makanya, Papa tidak mau menjodohkan kamu dan Papa tidak mau memisahkan kamu dari orang yang kamu cintai. Apa jangan-jangan, Papa selingkuh juga karena Papa tidak mencintai Mama? Sergah Melody lagi dengan mata memanas. Cinta bisa datang dengan seiring berjalannya waktu. Tapi waktu juga yang bisa memudarkan rasa cinta itu. Sudahlah, Papa tak ingin menceritakan hal yang kamu anggap kesalahan. Sekarang, Papa merestui kamu dengan Gala. Biarkan saja Mama kamu yang keras kepala itu tak memberikan restu. Karena ia tidak pernah merasakan betapa sakitnya tidak disatukan dengan orang dicintai. Marcel mengusap lembut kepala Melody dan menghapus sudut mata putrinya yang terlihat basah. Beneran,
Om mau merestui pernikahan kami? Tanya Gala dengan tatapan tak percaya. Iya, semoga kamu bisa menjadi apa yang kamu janjikan. Setelah menikah, semua tanggung jawab atas Melody ada padamu. Terima kasih, Om, terima kasih banyak. Gala sampai mencium punggung tangan Marcel, mencurahkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Melody kembali menitikkan air mata haru. Ia tak menyangka ayahnya akan memberikan restu segampang itu. Om, aku tidak mempunyai banyak waktu di sini. Besok aku harus kembali ke Jakarta. Mohon maaf, jika ini terdengar sangat tidak sopan. Tapi, aku ingin menikahi Melody dulu dan setelah itu membawanya kembali ke Jakarta. Usul Gala dengan rasa tak enak. Semua terserah Melody. Tugas papa hanya memberi restu saja. Marcel menatap ke arah putrinya. Mel, bagaimana? Kita menikah dulu di sini. Setelah semuanya membaik, baru kita adakan resepsi. Gala menatap serius ke arah gadis itu. Aku mengikuti semua keputusanmu saja, Kak. Ucap Melody yang membuat Gala benar-benar merasa lega. Ya sudah, kalau begitu kalian menikah sekarang saja. Putus Marcel yang membuat Melody seketika membulatkan matanya. Sekarang banget, Pah? Tanya gadis itu tak percaya. Iya, bukankah lebih cepat? Lebih baik. Papa akan merasa tenang jika sudah melepasmu bersama Gala dalam ikatan pernikahan. Jelas Marcel. Melody malah mematung. Ia tak tahu harus berkata apa. Melody, kok bengong? Marcel mengibaskan tangannya di depan wajah sang putri. Tapi, bagaimana dengan Mama? Masa Melody menikah tanpa dihadiri Mama? Gadis itu kembali meneteskan air matanya. Sudah Papa bilang, jangan pedulikan mamamu. Dia hanya akan mempersulit segalanya. Mel, kita hanya menikah saja. Mensahkan hubungan kita. Tapi, kita juga akan mengadakan resepsi setelah waktunya benar-benar tepat. Timpal Gala. Aduh, kok Melody gak karuan gini ya? Gadis itu meremas jemarinya sendiri dengan wajah tegang. Astaga, kamu ini sudah siap menikah atau belum? Kalau belum siap, ya sudah jangan dulu. Tegas Marcel. Tidak bisa begitu. Sangkal Gala dengan cepat. Ya sudah, Melody siap deh. Gadis itu mengusap tengkuknya sendiri. Jangan ragu seperti itu, Mel. Sekali lagi, Papa tanya, kamu siap atau tidak? Marcel menatap serius ke arah putrinya. Siap. Melody siap. Tapi, Melody mau ganti baju dulu. Gadis itu segera bangkit dan berlari ke kamarnya. Ia memakai baju yang sekiranya pantas dan sopan. Gala sudah menyiapkan sepasang cincin yang ia beli sebelum berangkat kembali. Karena tekadnya sudah bulat untuk menikahi Melody. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan segalanya. Walaupun pernikahan mereka dilaksanakan secara mendadak dan sangat tertutup, Melody dan Gala hanya diantar oleh Marcel dan Sean. Acara sakral itu dilaksanakan sangat tertutup. Tak ada gaun pengantin, tak ada pelaminan, tak ada tamu undang. Cincin yang disematkan pada jemari masing-masing sebagai simbol pernikahan, simbol ikatan di antara keduanya. Melody memeluk sang ayah, gadis itu meneteskan air mata. Entah sedih atau bahagia yang ia rasakan saat ini, sehingga membuat air matanya lolos begitu saja. Sekarang, kalian sudah menjadi pasangan suami istri. Sebuah kalimat yang membuat jantung Melody dan Gala berdebar kencang. Selamat ya, sayang. Sekarang, kamu sudah menikah. Marcel mengusap kepala Melody yang sedang memeluknya erat. Terima kasih, Pah. Gadis itu menumpahkan tangisnya di dalam pelukan sang ayah. Sementara Gala terdiam dengan binar bahagia. Perjuangannya datang ke sana tidak sia-sia. Sekuntum mawar merah telah berhasil dipetiknya. Bibir pria itu mengembangkan senyum. Ia tak dapat menahan rona kebahagiaan pada wajahnya. Sudah, jangan menangis terus. Malu sama suamimu. Marcel melepaskan pelukan putrinya dan menghapus air mata gadis itu. Sekarang, mendekatkan ke arah suamimu. Papa sudah tidak akan melarang kalian untuk bersama lagi. Ucap Marcel yang membuat bibir Melody perlahan mengembangkan senyuman. Gadis itu menoleh ke arah Gala yang menatapnya dengan penuh arti. Kaki Melody melangkah dengan perlahan, mendekat ke arah Gala. Istriku.
Ucap Gala yang membuat wajah Melody seketika merona. Tanpa basa-basi lagi, pria itu langsung memeluk tubuh wanita yang kini telah menjadi istrinya. Katakan ke-25, ini saatnya, di dalam hotel. Gala mendekatkan wajahnya dan mencium lembut pipi Melody yang membuat gadis itu seketika membulatkan mata. Kak, malu ada papa. Ucap Melody sambil menjauhkan wajahnya. Bahkan gadis itu segera melepaskan pelukan Gala dari tubuhnya. Wajah Melody seketika merona. Ia melihat ke arah sang ayah yang memalingkan wajahnya ke arah Sky. Pura-pura tidak melihat adegan yang terjadi di hadapannya. Sky malah berdehem. Ia menyaksikan apa yang dilakukan Gala barusan. Astaga, maaf ternyata di sini ada anak di bawah umur. Celetuk Gala sambil terkekeh. Sorot mata pria itu tertuju ke arah seorang pemuda yang kini telah menjadi adik iparnya. Sky, sudah papa bilang balikan badanmu. Timpal Marcel sambil terkekeh. Namun, wajah Melody semakin merona ketika mendengar ucapan sang ayah. Maaf, Pah, tubuh Sky tiba-tiba susah digerakkan. Elak pemuda itu. Ya sudah, Gala, Melody, papa ada urusan di luar. Sepertinya, papa tidak bisa pulang bersama kalian. Tidak apa-apa kan kalau kalian pulang naik taksi saja? Tanya Marcel setelah mengecek ponselnya sebentar. Tidak apa-apa, Om. Maksudnya, Pah. Tidak sopan sekali kalau aku masih memanggil Om kepada mertuaku sendiri. Tutur Gala dengan bibir yang tak berhenti mengembangkan senyuman. Baiklah. Kalau kalian mau langsung pulang ke rumah tidak apa-apa. Walaupun mungkin papa pulang agak malam. Ucap Marcel lagi. Sepertinya, kami akan ke hotel dulu. Iya kan? Gala menoleh ke arah Melody yang terdiam dengan wajah bingung. Baiklah, papa mengerti. Papa duluan ya. Sky, ayo kamu ikut papa saja. Marcel menepuk bahu putranya agar segera meninggalkan tempat itu. Hati-hati, Pah. Kalau ketemu mama, jangan lupa diajak pulang ya. Ucap Melody sedikit berteriak. Marcel hanya membalas ucapan putrinya dengan sebuah senyum teduh. Setelah itu, Melody terdiam dengan wajah sendu. Gadis itu menundukkan kepala, menyembunyikan matanya yang perlahan mulai berembun. Kamu kenapa? Gala memegang dagu Melody dan menengadahkan wajah wanita yang kini telah menjadi istrinya. Mama, aku kangen mama. Di mana sekarang mama? Dan dengan siapa? Tutur Melody dengan nada sendu. Kamu mau coba menghubungi mama? Tanya Gala yang seketika membuat mata Melody berbinar. Mau. Mau banget. Tapi HP aku gak ada. Aku gak tahu HP-ku disimpan di mana sama mama. Cicit Melody dengan lesu. Ia seperti tidak mempunyai harapan lagi. Kamu tenang saja. Di HP-ku ada nomor mamamu kok. Gala mengambil ponselnya dan menyodorkan ke arah Melody. Beneran? Tanya gadis itu dengan mata yang kembali terlihat berbinar. Iya, sekarang telepon atau video call saja, biar kamu bisa mendengar suara dan melihat mama secara langsung. Titah Gala. Melody buru-buru menghapus buliran kristal yang sempat menggenang di pelupuk matanya. Oke, terima kasih, Kak. Melody langsung mengambil ponsel Gala. Ia segera melakukan panggilan video call kepada nomor ibunya. Panggilan itu sempat berdering beberapa kali. Namun tak lama kemudian ditolak. Ditolak? Apa karena mama tahu ini nomor Kak Gala? Wajah gadis itu kembali terlihat murung. Bisa jadi, mungkin mama kamu masih benci sama aku. Mel. Gala menghembuskan napas kasar. Entah bagaimana caranya, supaya ia bisa meluluhkan tante sekaligus mertuanya itu. Coba aku kirim pesan aja deh. Melody mulai mengetik sesuatu pada ponsel Gala. Melody. Mah. Ini Melody. Tolong balas pesan ini. Aku kangen sama mama. Mama sekarang di mana? Setelah beberapa saat pesan itu terkirim, masih tidak ada balasan yang membuat Melody semakin putus asa. Sepertinya, mama juga benci sama aku. Gadis itu menyodorkan kembali ponsel Gala dengan wajah pasrah. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin, mama butuh waktu untuk menenangkan diri. Mending sekarang kita ke hotel yuk. Ajak Gala sambil merangkulkan tangannya pada pinggang Melody. Kita nggak langsung ke rumah aja. Melody sedikit menengadahkan kepala. Menatap ke arah Gala. Ke hotel dulu. Aku sudah tidak sabar.
Bisik Gala yang membuat Melody seketika merasa merinding. Yuk! Pria itu segera membawa tubuh Melody keluar dari tempat yang menjadi saksi pernikahan mereka. Bahkan, beberapa orang yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan tertutup mereka sudah meninggalkan tempat tersebut. Kita tunggu taksi datang ya. Bagaimana kalau kita menunggunya di sana? Gala menunjuk ke arah sebuah kursi kayu yang terletak di samping jalan. Kursi itu berada tepat di bawah pohon yang cukup rindang. Sepertinya memang sengaja disediakan untuk orang yang berteduh dari terik matahari sambil menunggu transportasi datang. Ya udah. Balas Melody hanya bisa menurut. Keduanya mendekat ke arah kursi tadi dan duduk bersebelahan. Menikmati waktu yang menjelang sore. Bahkan terik matahari kini tidak terlalu terasa. Kamu mau sesuatu gak? Tanya Gala seraya menoleh ke arah gadis di sampingnya. Sesuatu apa? Melody balik bertanya dengan dahi mengerut. Sebentar, kamu tunggu di sini. Itu ada penjual es, sepertinya segar sekali. Gala menunjuk ke arah penjual yang mangkal di seberang jalan. Boleh, kebetulan aku juga harus. Melody mengusap tenggorokannya sendiri. Oke, tunggu sebentar ya. Gala bangkit dan segera menyeberang jalan, menuju penjual es tadi. Melody memperhatikan setiap langkah dan gerakan pria yang kini telah menjadi suaminya. Bibir gadis itu mengembangkan senyum dengan jantung yang kembali berdebar kencang tatkala ia mengingat kalau mereka telah menjadi pasangan suami istri. Sepertinya, setelah ini ia tidak akan ragu dan takut lagi ketika mendapat perlakuan intim dari Gala. Melody senyum-senyum sendiri ketika pikirannya mulai berkeliaran, memikirkan sebuah adegan yang selama ini membuatnya penasaran. Namun, tiba-tiba saja sebuah mobil yang berhenti tepat di hadapannya, menghalangi pandangan gadis itu yang sedang memperhatikan Gala dari kejauhan. Melody berpikir, mungkin itu adalah taksi yang dipesan oleh Gala. Namun, dua orang pria turun dari mobil hitam tersebut dan membuat Melody seketika menautkan kedua alisnya. Bahwa dia, itu benar anak si Arini. Tita seorang wanita yang menyimpulkan kepalanya pada jendela mobil. Baik, bos. Kedua pria yang tadi turun dari mobil langsung mendekat ke arah Melody. Tidak. Kalian siapa? Melody membulatkan matanya. Gadis itu bangkit dan akan segera berlari. Namun, pria bertubuh kekar tadi mendahului gerakannya. Kedua pria itu berhasil menangkap tangan Melody dan mencengkeramnya dengan erat. Tidak, lepaskan aku. Tolong. Teriak Melody sekencang mungkin. Diam kau. Dua pria itu menyeret tubuh Melody ke arah mobil. Tolong. Kak Gala tolong aku. Teriak Melody dengan suara yang lebih keras lagi. Namun, dua pria itu berhasil mendorong tubuhnya ke dalam mobil. Gala yang mendengar teriakan Melody segera menoleh. Namun, sayangnya gadis itu sudah berada di dalam mobil yang seketika melaju kencang meninggalkan tempat tersebut. Gala melihat ke arah kursi yang tadi diduduki oleh Melody. Kursi itu kosong tak berpenghuni. Melody! Teriak Gala sambil berusaha mengejar mobil hitam yang kini semakin menjauh membawa istrinya. Melody, sialan. Siapa orang itu? Sorot mata Gala semakin menajam. Kedua tangannya mengepal sempurna, bahkan dadanya naik turun dengan cepat. Pria itu mengamati sekitar. Ia mencari kendaraan yang bisa mengantarkannya untuk mengejar mobil yang membawa Melody. Stop! Gala menghadang sebuah motor yang kebetulan melintas di hadapannya. Seorang laki-laki yang membawa motor matic itu seketika menghentikan roda duanya. Tolong antar saya menyusul mobil orang yang telah menculik istri saya. Ucap Gala seraya mendekat ke arah motor itu. Pria yang membawa motor tadi terdiam sejenak dengan wajah bingung. Tapi saya... sudah jangan banyak omong. Kamu mundur, biar saya yang bawa. Tenang, nanti saya bayar. Gala sedikit mendorong pria bertubuh kurus itu dan ia segera mengambil alih posisinya. Kamu ini begal ya? Tuduh pria itu dengan suara yang terdengar cempreng. Enak saja, kalau saya begal. Udah saya bunuh kamu sekalian. Sudah, diam. Saya cuma butuh motor ini untuk mengejar mobil yang menculik istri saya. Setelah itu, Gala langsung menjalankan motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Bahkan sampai membuat pria yang duduk di belakangnya hampir terjungkal dan ketakutan. Teriak pria itu ketakutan sambil melingkarkan tangannya pada perut Gala.
Lepasin. Gala langsung menepis tangan pria itu dengan kasar. Ia merasa geli sendiri ketika dipeluk oleh seorang laki-laki. Padahal, Melody saja belum pernah memeluknya seperti itu. Tiba-tiba hati Gala kembali memanas. Amarahnya memuncak ketika mengingat sang istri. Siapa orang yang telah berani menculik istrinya? Ingin rasanya Gala memenggal kepala orang itu dan melemparkannya sejauh mungkin. Tubuhnya benar-benar memanas. Bahkan Gala membawa motor itu secepat kilat. Ia tak mempedulikan kendaraan di sekitarnya. Tak peduli bahaya apa yang akan ia hadapi jika membawa motor dengan cara ugal-ugalan seperti itu. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Melody. Ia takut orang yang menculik istrinya sampai melakukan hal laknat. Yang membuat Gala semakin marah. Ia saja belum menyentuh Melody. Awas saja jika orang itu sampai merampas haknya secara paksa. Dari kejauhan, Gala melihat sebuah mobil yang persis dengan mobil yang menculik Melody tadi. Ia yakin itu adalah mobil yang sama. Gala semakin mempercepat laju motornya yang membuat pria di belakangnya sampai ketakutan bahkan hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada belakang motor. Ya Tuhan, jika ini memang ajalku, aku mohon tolong cabut nyawa orang ini terlebih dahulu. Teriak pria yang dibonceng oleh Gala. Namun, Gala tak menghiraukannya. Ia tetap fokus pada mobil di depan yang melaju semakin kencang. Di dalam mobil, kedua tangan Melody diikat dengan kuat. Bahkan mulutnya ditutup menggunakan lakban sampai membuat ia tak bisa berteriak sedikit pun. Melody sama sekali tidak mengenali siapa wanita yang berada di sampingnya. Wanita itu sekitar sepantaran dengan Arini, rambutnya berwarna pirang dan wajah yang terbentuk seperti antagonis. Melody menatap intens ke arah wanita yang diyakini adalah bos dari kedua pria yang menyeretnya tadi. Apa? Kamu mau bicarakan? Pasti kamu mau bertanya siapa saya? Iya kan? Tebak wanita itu dengan wajah jutek. Melody tak bisa membalas ucapan wanita itu, karena mulutnya benar-benar ditutup rapat. Jika saja lakban itu terlepas dari bibirnya, pasti ia sudah meludahi wajah wanita tersebut. Kamu ini Melody anaknya Arini kan? Aps, kamu tidak perlu menjawab, karena saya sudah yakin kalau saya tidak salah sasaran. Hahaha. Wanita itu tertawa bagaikan seorang nenek sihir. Ingin rasanya Melody menyumpal mulut besar wanita itu dengan kaos kaki bekas. Ini adalah foto kamu. Sangat persis. Wanita itu menunjukkan sebuah foto dari ponselnya. Foto seorang gadis mengenakan dress berwarna kuning yang tak lain adalah Melody. Kedua mata gadis itu membulat sempurna. Sebenarnya siapa wanita di sampingnya ini? Saya tahu kamu sedang bertanya-tanya dalam hatimu. Baiklah. Saya akan memberitahu siapa saya dan apa tujuan saya menculik kamu. Wanita itu menempelkan jari telunjuknya pada dahi Melody. Saya ini rekan arisan mama kamu. Bulan ini Arini tidak bisa membayar uang arisan sebesar 100 juta kepada saya. Jadi, sebagai jaminannya, kamu saya sekap. Tapi bukan itu saja. Saya akan menjadikanmu sebagai ladang uang. Saya ini pemilik rumah mawar. Hahaha. Wanita itu kembali tertawa jahat. Rumah mawar. Gumam Melody dalam benaknya. Mata gadis itu kembali membulat sempurna. Ia ingat kalau rumah mawar itu adalah tempat prostitusi yang cukup terkenal di daerah tersebut. Jantung Melody berdebar kencang. Ia benar-benar merasa takut. Kepada siapa ia harus meminta tolong? Jangan salahkan saya yang menculik kamu. Tapi salahkan ibumu sendiri yang tega menjadikan anaknya sebagai jaminan. Wanita itu tersenyum Devil. Tik! Satu buliran bening lolos begitu saja dari pelupuk mata Melody. Benarkah apa yang dikatakan wanita itu? Jika benar, kenapa ibunya sampai tega menjadikannya sebagai jaminan? Melody menangis dalam diam. Perasaannya kembali hancur, takut bercampur sakit kini dirasakannya. Namun, tubuhnya tidak bisa memberontak atau bahkan bergerak sedikit pun. Ia benar-benar seperti berada di antara hidup dan mati. Jangan menangis. Sepertinya kamu masih virgin. Saya akan mendapat untung banyak. Nanti malam, pasti akan banyak laki-laki yang berebut untuk meniduri gadis cantik sepertimu. Siapapun yang mampu memberikan harga tertinggi, dialah yang akan menikmati tubuh indahmu. Wanita itu mencolek pipi Melody yang membuat sang pemilik langsung memalingkan wajah. Melody benar-benar merasa jijik ketika mendengar ucapan wanita di sampingnya.
Ingin rasanya ia mati saja jika harus menyerahkan tubuhnya pada laki-laki lain. Melody tak dapat membayangkan bagaimana peranan Gala jika itu sampai terjadi. Gadis itu menangis sejadi-jadinya. Ia tak bisa berteriak, tak bisa mengeluarkan isakan. Hanya air mata saja yang menggambarkan betapa hancurnya perasaan ia saat ini. Tiba-tiba mobil itu berhenti yang membuat jantung Melody semakin berdebar kencang. Ia melihat ke arah kaca mobil, mereka berhenti di depan sebuah bangunan. Matanya membulat ketika melihat tulisan Rumah Mawar. Itu artinya mereka telah tiba di tempat tujuan. Dua pria yang duduk di kursi bagian depan turun dari mobil. Mereka membuka pintu mobil bagian belakang. Orang membukakan pintu mobil untuk wanita tadi dan satu orang lagi membukakan pintu mobil untuk Melody. Bawa dia keluar. Titah wanita itu dengan tegas. Baik, bos. Keluar. Bentak pria bertubuh kekar itu sambil menarik tubuh Melody agar keluar dari mobil. Buka lakbannya dan bawa dia masuk. Titah wanita itu lagi setelah Melody keluar dari mobil. Pria yang terlihat seperti seorang ajudan itu langsung melepaskan lakban pada mulut Melody dengan kasar. Ayo masuk. Titah pria itu lagi sambil menyerah tubuh Melody. Ciit. Bruk. Bunyi kerasa membuat mereka yang akan masuk ke dalam bangunan di hadapannya seketika menoleh dan membalikan badan. Gala datang dan langsung turun dari motor. Bahkan ia sampai lupa memasang standar motor dan membuat motor itu terjatuh bersama pria yang diboncengnya. Kak Gala. Teriak Melody dengan mata berbinar. Lepaskan istriku. Gertak Gala sambil mendekat ke arah Melody. Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini. Sergah wanita itu dengan sorot mata tajam. Aku suaminya. Lepaskan dia. Bentak Gala sekali lagi. Hajar dia. Titah wanita itu dengan tegas. Dua orang pria bertubuh kekar tadi mendekat ke arah Gala dengan tangan mengepal sempurna dan siap baku hantam. Melody membulatkan matanya. Ia takut Gala kenapa-napa jika dua pria itu sampai mengeroyoknya. Gala sudah mempersiapkan diri. Ia mengepalkan tangan dengan sorot mata yang mengintai dua musuh yang siap menyerangnya. Piuk! 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 Tanpa basa-basi lagi, suara baku hantam langsung terdengar di tempat tersebut. Kak Gala awas! Teriak Melody ketika seorang pria mengarahkan tinjunya pada Gala. Piuk! 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 2-1, Gala menghadapi dua lawan sekaligus. Pria pemilik motor yang tadi datang bersama dengan Gala lebih memilih kabur meninggalkan tempat itu. Ia bukan tak kasihan kepada Gala, namun rasa takutnya lebih tinggi dari itu. Melody menyaksikan pertarungan itu dengan jantung berdebar kencang. Takut dan khawatir bercampur aduk. Gala berhasil menumbangkan satu lawan hingga terkapar di atas batako. Seorang lawan lagi mendekat ke arahnya, tanpa sepengetahuan Gala. Pria itu mengambil sebuah pisau dari belakang tubuhnya. Melody yang melihat itu semakin membulatkan mata. Ia akan mendekat ke arah Gala. Namun wanita yang berdiri di sampingnya langsung menghadang tubuh gadis itu. Seorang pria mendekat ke arah Gala dengan sebuah pisau yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Sorot mata pria itu terlihat memindai tubuh Gala, mencari posisi yang pas untuknya menancapkan benda tajam tersebut. Melody semakin meronta. Ia menendang wanita di hadapannya dan setengah berlari ke arah Gala. Pria bertubuh kekar itu mulai mengangkat tangannya, seolah bersiap menancapkan pisau tersebut. Mata Melody hampir loncat dari tempatnya. Kak Gala awas pisau. Melody berlari ke arah Gala. Kia! Agih! Pekik Gala dan Melody hampir berbarengan. Melody terdiam dengan mata terpejam. Ia pikir tubuhnya sudah tertusuk pisau tadi. Namun, ia tak merasakan apa-apa. Gadis itu membuka matanya dengan perlahan. Sebuah tangan kekar merangkul tubuhnya. Namun, seketika mata gadis itu tertuju ke arah lengan Gala yang mengeluarkan darah cukup banyak. Bahkan, baju yang dikenakan pria itu sobek dan basah oleh darah segar yang mengalir dari lukanya. Ketika musuhnya akan menancapkan pisau pada tubuh Melody yang menghalanginya, Gala segera menarik tubuh gadis itu hingga tangannya terkena goresan pisau tadi. Astaga, tangan Kak Gala terluka. Teriak Melody dengan wajah pias karena takut. Sialan. Kamu mundur, Mel. Gala sedikit mendorong tubuh Melody agar menjauh. Pria itu menahan rasa perih pada lengannya demi amarah yang tertuntaskan.
Gala mendekat ke arah rivalnya yang masih memegang pisau tajam. Tiup! Terang! Kakinya berhasil memberikan pukulan keras pada tangan pria itu sampai membuat pisau yang sempat menggores lengannya tadi terlempar jauh. Setelah itu, Gala tak memberi jeda lagi. Ia langsung menghantam habis-habisan musuhnya sampai terkapar di atas batako. Setelah itu, ia menatap ke arah wanita yang tadi menculik Melody. Seketika wanita tersebut ketakutan dan langsung berlari masuk ke dalam gedung. Gala benar-benar terlihat buas. Bahkan ia masih bisa mengalahkan lawan ketika tangannya terluka. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya kepada Melody setelah ia membalikan badan menghadap sang istri. "Aku baik-baik saja, tapi tangan Kak Gala terluka." Melody menatap ngeri pada luka Gala yang tak berhenti mengeluarkan darah. "Sini, biar aku lepaskan dulu ikatanmu." Gala berusaha menguatkan tangannya walau terasa perih luar biasa. Pria itu melepaskan tali yang mengikat tangan Melody. "Kak, luka kakak harus segera diobati." Tak terasa, air mata Melody kembali menetes ketika melihat pria yang dicintainya terluka seperti itu. "Kita pergi dari sini." Gala merangkul tubuh Melody. Mereka keluar dari tempat itu dengan cepat dan langsung menaiki sebuah taksi. "Kak, darahnya semakin banyak," ucap Melody dengan wajah ketakutan. Bahkan baju yang dikenakan Gala sudah hampir merah karena darah. Pria itu menyandarkan tubuhnya yang lemas pada jok mobil dan membuat Melody semakin khawatir. "Pak, kalau ada rumah sakit atau klinik terdekat, kita berhenti ya?" titah Melody kepada sopir taksi yang langsung diangguki oleh supir tersebut. Taksi yang mereka tumpangi berhenti di sebuah klinik. Melody langsung membawa Gala dan meminta dokter untuk mengobati luka suaminya. Luka Gala dijahit sebanyak 10 jahitan. Luka pria itu cukup dalam akibat sayatan. Setelah dari klinik, mereka langsung kembali ke hotel, tempat yang menjadi tujuan keduanya. "Kak, bajunya ganti dulu ya. Yang ini kotor banget," ucap Melody setelah mereka tiba di dalam hotel. Gala duduk di tepi ranjang, tubuhnya benar-benar terasa lemas. "Bantu bukain ya?" pinta pria itu dengan nada manja. "Iya, aku bantu pelan-pelan." Melody membantu Gala membuka bajunya dengan perlahan. Aku seorang dokter yang biasanya mengobati orang yang sakit dan menjahit luka orang lain. Tapi kali ini aku merasakan dijahit juga." Celetuk Gala yang diiringi kekeh. "Karma ini, gara-gara suka jahit kulit orang lain," timpal Melody setelah berhasil membuka baju suaminya. Kini Gala hanya bertelanjang dada, membiarkan perut kotak-kotak dan dada bidangnya terlihat nyata oleh sang istri. "Karma apaan? Masa ngobatin luka orang lain ada karmanya?" Gala mencolek hidung mancung Melody dengan tangan kanannya. Sementara tangan kiri pria itu tak dapat ia gerakan karena takut jahitannya koyak. "Hahaha, setiap perlakuan pasti ada balasannya." Melody tertawa ringan yang membuat lesung pipi gadis itu terlihat. "Dan sekarang, saatnya aku balas dendam padamu." Gala menarik tubuh Melody sampai membuat gadis itu duduk di atas pangkuannya. "Kak Gala, untung gak kena lukanya." Melody merasa kaget karena hampir saja ia menyenggol luka Gala. "Tenang saja, aman kok." Gala meletakkan tangannya di atas paha Melody yang hanya terbalut dress tipis. "Ya udah, aku ambil baju kakak dulu." Melody akan bangkit dari atas pangkuan Gala. Namun pria itu segera menahannya. Ia tak membiarkan sang istri menjauh sedikit saja darinya. "Kenapa, Kak?" Melody mengarahkan wajahnya pada Gala. "Tidak apa-apa, sayang." Balas Gala yang membuat bibir Melody seketika mengembangkan senyuman. "Kak Galai, udah akhir. Aku ambil baju dulu. Jangan lama-lama telanjang. Nanti masuk angin." "Kayaknya, ini waktu yang tepat," ucap Gala dengan bibir yang tersenyum menggoda. "Tepat apa?" tanya Melody spontan. Gala tak menjawab. Pria itu menyingkap dress yang dikenakan Melody sampai membuat paha mulus sang istri terekspos sempurna. Wow! Mata Gala terbuka lebar. Tatapannya seketika terhalang kabut gairah. Sekarang, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melakukannya. Gala kembali tersenyum menggoda. Pria itu langsung menyambar bibir Melody. Dengan tangan yang mulai merayap pada area inti milik sang istri dan membuat tubuh Melody seketika menggelinjang.